hidup kami milik-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Rajaku, Kau berdaulat Tuhan. Hidupku ku
semua akan melihat betapa besarnya Tuhan kita. Ada amin? Ada amin? Boleh kasih tos kiri kanannya Bapak Ibu, katakan Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan kita Tuhan yang besar. Layak dipuji, layak disembah. Amin. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Tepuk tangan yang lebih kompak lagi. Let's sing together. Kasih Allah yang tak berkesudahan. Amin. Kasih Allah berkesudahan. Yes. Selalu baru. Rahmatnya gak pernah berakhir. Once more. 1, 2, 3. Come on. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan apa? Hanya bagi Kau Tuhan. Once more. Kasih Allah tak berkesudahan. Benar? Benar dong. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kita nyatakan. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru. Rahmat-Mu Tuhan. Seumur hidupku, katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Coba saya mau dengar jemaat Tuhan saja. Sang Raja, wah, dengan sukacita ku kan menari. Belum kedengeran nih sorak-sorainya buat Tuhan kita. Come on. Ku naikkan puji. Once more. Jangan mau kalah Bapak Ibu. Tepuk tangannya lebih lagi. 1, 2. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Come on. Nyanyi bagi Dia, hanya bagi-Mu Tuhan. Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Oh haleluya. Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja selamanya. Hanya bagi Tuhan saja selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau memberi dan menabur di ladang Tuhan di tempat ini. Kita percaya setiap yang kita bawa pagi hari ini, Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Seluruh pekerjaan dibuat berhasil. Bahkan seluruh hutang terlunaskan dengan cepat. Kami percaya kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan yang dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, seluruh sakit, penyakit, dan kerugian dihalau dari kehidupan kami. Keluarga kami
pekerjaan kami, kesehatan kami, dan kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selama memberi, Tuhan pasti memberkati. Lagu ini puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Yang sudah memberi, kita nyanyi sama-sama buat Tuhan. Amin. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk semuanya. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena bagi siapa? Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Yesus. Amin. Nyanyi bagi setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami hanya datang dengan hati yang lembut untuk mendengar Engkau Tuhan. Untuk duduk dekat dan mendengar hati-Mu. Tiada yang lain di dalam hidup kami Tuhan. Hanya firman-Mu yang menuntun langkah kami hari demi hari. Semakin kami dekat Tuhan, semakin kami sadar Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami buka hati kami Tuhan. Fokus diam duduk dalam kebenaran firman-Mu. Ini kami murid-murid-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Bapa, berbicaralah dalam hidup kami. Kami mendengar. Kasih-Mu Tuhan.
Kau selamatkan setiap hidup kami. Takkan pudar harapan kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan dengan segenap hati. Kaulah harapanku. Bahkan hidup kami ada dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kau selamatkanku. Dengan apakah ku balas? Terima kasih, Tuhan. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Biar musik saja. Mari saya ajak Bapak Ibu dalam satu teduh dengan Tuhan. Tuhan, betapa besar kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami balas, Tuhan, selain hidup kami, Tuhan? Dengan apa kami membalas, Tuhan, selain syukur dan sembah kami pagi hari? Kau sungguh Allah yang mulia. Segenap hatiku Kenapa kami membalas-Mu, Tuhan, selain puji dan sembah kami? Kau terlalu baik,
Kau sungguh baik Tuhan. Dengan apa akan ku bawa. Katakan dengan lembut kepada Tuhan. Kenapa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku hanya Kau, ku bersyukur padamu. Louder. Dengan apa akan ku bawa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Dengan apa akan ku bawa. Saya undang kita makin berdiri sama-sama. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku bawa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau sudah berikan di dalam Kristus Yesus kepada setiap kami yang percaya. Terima kasih pengharapan yang besar yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami berdoa mengucap syukur firman-Mu, bahwa Engkau tengah menghadapkan wajah-Mu kepada kami pada hari ini lewat pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menyatakan kepada kami kebenaran ini dan memberikan kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, penghiburan bagi mereka yang mengalami tekanan, dan kemerdekaan bagi mereka yang mengalami keterikatan. Kami berdoa biarlah setiap kami oleh firman-Mu ini tumbuh dan berbuah di dalam kemuliaan-Mu untuk kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Berikan pujian kepada Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini firman Tuhan yang diberikan kepada saya dari teks kita pada hari ini adalah dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 16 berbicara tentang kelahirannya membawa integritas. Dan saya beri judul Integrity in Action. Bagaimana integritas itu bisa kita lakukan di dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau nggak keberatan boleh kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, untuk menghormati pembacaan firman kita akan membaca firman Tuhan teks kita pada hari ini. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar.
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Silakan untuk Bapak Ibu. Ketika Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat Efesus lewat gembalanya Timotius yang masih muda. Kenapa dibilang masih muda? Karena menurut sejarah umurnya pada waktu dia merintis itu belum 30 tahun. Dan untuk orang anak muda, kalau orang Yahudi dewasa itu di atas 30 tahun. Seorang Yahudi yang siap untuk pelayanan publik itu harus di atas 30 tahun. Peniup shofar itu tidak boleh di bawah 30 tahun. Makanya kadang-kadang saya aneh lihat orang Kristen. Tiup-tiup shofar gitu anak kecil. Kalau nggak ngerti nggak usah. Bikin malu aja. Mungkin kita ngerti mengenai simbol atau mungkin bisa mengerti mengenai aplikasi profetiknya. Tetapi mari kita juga melakukan dengan cara yang benar supaya tidak menjadi batu sandungan. Nah saudara-saudara, di dalam konsep orang-orang Yahudi, Timotius ini masih dianggap seumur jagung, anak muda. Makanya dikatakan oleh Paulus, jangan ada orang yang bisa merendahkan kamu karena kamu muda, usiamu. Tetapi juga yang kedua, untuk orang-orang Yahudi atau orang Yunani yang bukan, yang banyak juga ada di dalam jemaat di Efesus, orang muda dianggap masih juga belum matang. Tetapi Paulus bisa mempercayakan, apakah Paulus ngejorokin, bikin anak muda itu jadi stres. Kadang-kadang kan begitu ya, padahal sebenarnya kalau Pak Joel memberikan kesempatan kepada anak muda untuk apa saudara? Untuk platform supaya saudara tidak nanti udah mau tua baru ingat pelayanan gitu ya. Saya ingat ada satu anak yang sudah dipanggil Tuhan minggu lalu. Saya melayani orang ini, dia ini seorang penyanyi. Dan pada waktu dia 33 tahun yang lalu, dia pelayanan masih sangat muda dan dia pelayanan di satu ibadah Natal. Nah pada ibadah Natal, wah orang luar biasa diberkati. Tapi kemudian, panitia Natalnya lupa kasih PK. Jadi dia pulang jalan kaki saudara. Pulang jalan kaki, sampai di Tugu Pak Tani, ya yang di Senen itu. Ada orang yang panggil, teriak, Nyong! Udah kaget, siapa itu? Pak Yakub Nahuai. Yang tadi pimpin Natal bersama-sama dengan dia. Lalu aku bilang, kamu masuk ke dalam mobil. Jadi dia masuk dalam mobil. Dan kemudian dia bilang, Nyong kamu ini luar biasa. Kamu harus melayani Tuhan. Gitu ya. Dengan suara kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Dan dia anak pendeta saudara, dari Papua. Tapi biasa anak pendeta itu pun cuma punya dua nasib saudara. Benar jadi pendeta kayak Pak Joel, kalau enggak jadi pendekar kayak saya dulu sebelum bertobat saudara. Saya juga anak pendeta, tapi jadi pendekar saudara. Nakal. Gampang, kenapa? Karena kita gampang kepahitan dengan pelayanan. Lihat orang tua kita dikhianatin, lihat orang tua kita diabaikan, udah capek-capek jungkir balik, malah juga dihabisin secara politik, macam-macam. Jadi kadang-kadang pelayanan meregut orang tua kita. Nah, kemudian akhirnya dia nggak mau jadi pendeta, dia jadi penyanyi. Dan dia bilang, Nyong, kamu mesti jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Ya Pak Yakub kan begitu, almarhum. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia lupa saudara. Dia melanglang buana jadi penyanyi di kapal pesiar. Wah, kaya. Setiap kali turun duitnya ya biasa kalau saudara tahu lagu Balada Pelaut ya. Setiap turun
jangkar gitu ya, Lego. Wah, minum, mabuk segala macam. Pernikahannya gagal sampai berapa? 2-3 kali pernikahan. Sampai satu kali COVID. Dan dia lihat cucunya bunuh diri. Loncat dari apartemen dan anaknya nggak bisa bangun sampai sekarang. Umur 40 tahun. Karena stres anaknya loncat. Saudara pernah tahu anak yang loncat di apartemen Intan itu? 21 tahun anak itu. Bapaknya kaya, pengusaha besar, batu bara. Ketika lihat anaknya loncat, stres, jebol, nggak bisa bangun saudara. Akhirnya hidup mereka yang, dia kan ini cucunya kan. Akhirnya semua habis, dia tinggal di sebuah rumah sempit 12 orang. Yang diberi makan oleh seorang penjajah kopi keliling, Starling itu loh. Dan akhirnya singkat cerita saya ketemu sama bapak ini. Ya karena dia lebih tua saya bilang, dan orang timur ya, Om. Dia kan namanya orang timur ya, Kristen kan. Tapi tetap aja rokok, mabuk, segala macam. Tapi kemudian saya bilang, Om, ini waktunya gak lama. Ayo Om kembali. Saudara 33 tahun dia lari. Dan saya bilang, Om balik. Cuman 3 kali saya ketemu dia. Dan saya bilang, Om ayo pelayanan yuk. Dan saya kasih kesempatan dia. Tidak mudah, teman-teman pelayanan marah. Ngapain sih Pak? Orang kayak gini dikasih kesempatan. Saya bilang enggak. Dia punya hati dan punya kerinduan. Saudara kadang-kadang ya saya setuju dengan standar ya, standar pelayanan betul? Ya. Tapi di masa hari-hari terakhir ini orang itu memerlukan kasih dan penerimaan. Ada amin saudara. Katakan kasih dan penerimaan. Love and acceptance. Apakah kita harus merasa mereka sempurna baru boleh di sini? Siapa yang sempurna? Emang saya sempurna? Enggak juga. Tapi kita dipercayakan oleh Tuhan. Nah kemudian 2-3 kali dan dia udah tanggal 15 besok ini kita Natal. Wah dia udah semangat, dia mau panggil sekampung keluarganya. Ayo semua ikut. Papa mau pelayanan. Hari Sabtu kemarin saya dibangunin. Pagi-pagi setelah habis doa. Keluar dari Zoom doa itu. Istri saya bilang. Om Diki meninggal. Hah? Meninggal. Wow, saya nangis berat sekali pada hari itu. Seminggu ini 4 saudara yang meninggal. Dan begitu berat sehingga saya mau pelayanan, aduh ini gimana ya. Dan malamnya saya kembali, malam-malam udah selesai pelayanan saya melayat. Istrinya bilang ini, Pak terima kasih ya. Kenapa saya bilang? Suami saya itu dalam 3 minggu ketemu Bapak. Hidupnya berubah. Dia meninggalkan Pak. Rokoknya, mabuk-mabuk. Dia bilang hari ini saya mau ketemu Pak Pendeta soalnya. Dan saya enggak suruh datang ke rumah. Saya ke tempat dia. Duduk setiap hari Selasa sore saya berbincang-bincang tentang firman. Ada beberapa teman-temannya juga di situ. Pelan-pelan. Dan dia bilang, Pak, dia meninggal ini dalam kondisi dia kenal Yesus sekarang. Sungguh-sungguh mengenal Yesus. Berikan kemuliaan kepada kita. Saudara, ini loh seringkali kita merasa bagaimana dengan pelayanan hidup kita ini. Nah Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, ini loh yang harus kamu lakukan. Apa yang harus kamu kerjakan di tengah-tengah kondisi orang-orang yang sedang menganggap remeh kamu. Apa yang bisa kamu perlihatkan kepada orang-orang yang lebih tua, yang lebih dewasa, yang lebih umur. Tapi bukan berarti orang yang umur tidak lepas dari firman ini. Saya cuma mengatakan apa yang membuat kita bisa bertahan sampai lanjut. Amin saudara. Tidak lain adalah integritas. Karena
karunia, talenta, akademis, intelektual itu bisa membuat kita naik ke atas, tetapi yang membuat kita bisa bertahan di atas cuma satu, integritas. Karakter, karisma, talenta, kepintaran akan membuat Anda bisa naik cepat. Dipromosikan, orang tahu dengan besar. Tetapi yang membuat kita bertahan hanya integritas kita. Minggu ini kita belajar di dalam bangsa kita. Tidak peduli saudara kaya, hebat, bahkan kelihatannya agamawi, religius, dekat dengan kekuasaan, salah ngomong sedikit, muncullah bakul es goblok. Apa yang terjadi? Saudara lihat ini, bukan kesalahan satu hari itu. Orang cek sampai ke belakang. Hari ini kita ngeri saudara. Karena kita punya yang namanya jejak digital. Jangan main-main dengan apa yang Anda posting di dalam media sosial Anda. Semua akhirnya diungkap. Dan ternyata omongan goblok bukan cuma satu kali. Itu sudah jadi gaya hidupnya. Saudara lihat. Integritas menghancurkan orang tersebut. Nah mari kita lihat apa itu integritas. Seorang hamba Tuhan C.S. Lewis mengatakan integritas adalah melakukan apa yang benar walaupun tidak ada orang yang memandangnya, tidak ada orang yang melihatnya. Dengan kata lain siapa kita di tempat yang tersembunyi itulah kita. Itulah integritas kita. Apakah kita di tempat tersembunyi melakukan apa yang berbeda dengan di publik? Karena gampang kita bermuka dua Bapak Ibu. Siapa kita yang paling tahu orang siapa saudara? Kalau saudara punya ART saudara yang paling tahu saudara. Suster saudara yang paling tahu saudara. Supir kita yang paling tahu saudara. Pegawai kita yang paling tahu saudara. Atasan kita mungkin enggak. Tapi orang yang bekerja sekeliling kita yang paling tahu kita. Nah sekarang pertanyaannya, atau jemaat, kalau kami hamba Tuhan, jemaat yang paling tahu kita. Tapi pertanyaannya kita bisa nggak menipu jemaat? Bisa. Dengan memakai topeng setiap hari Minggu. Tapi kita nggak bisa tipu Tuhan Bapak Ibu. Satu hari akan terbongkar semuanya. Dan itu mengerikan. Mungkin saudara di dalam sejarah GSJ ada seorang yang luar biasa. Namanya, saya nggak perlu sebut namanya lah. Karena ini begitu menyakitkan kepada, saya bertobat di masa hamba Tuhan ini melayani. Dan dia seorang hamba Tuhan yang mungkin powerful sekali. Penyanyi, pemain piano luar biasa, pengkhotbah. Tahun 80-an dia sudah berkhotbah di 500 juta pasang mata. 500 juta. Lewat satelit. Tahun 80 satelit itu masih susah Bapak Ibu. Dan saya bertobat di masa pelayanan beliau. Luar biasa sekali, pengkhotbah besar. Tetapi kemudian satu kali tahun 88 sepertinya itu badai menghancurkan banyak orang-orang muda Kristen. Dan saya tahu banyak orang murtad karena waktu dia jatuh dari pelayanannya. Dan dia bilang begini, saudara tahu apa yang terjadi? Ini luar biasa, besar pelayanannya Bapak. Medianya banyak. Dia jatuh ketahuan tidur sama pelacur. Di pelayanannya. Lagi pelayanan keliling. Dan waktu ditanya sama pengawas wilayah, ya kayak BPD gitu, sama BPP-nya. Dia bilang gini, saya kesepian di atas sendirian. Sebagai pemimpin besar. Gak ada orang yang bisa ngingetin saya lagi. Dan saya punya kebiasaan ini sejak umur 17 tahun. Tidak heran apa yang Alkitab bilang. Pukullah gembalamu. Pukullah gembala, maka tercerai-berailah domba-dombanya. Iblis akan bilang kepada kita yang masih muda.
Nggak apa-apa itu dosa itu, nggak apa-apa, nggak ada efeknya kok. Udah lu lakukan aja. Lu bisa sembunyiin kok. Tapi iblis bilang, entar aja. Lu kalau masih muda kan belum terkenal, belum banyak followers. Entar aja. Kalau lu dipukul juga cuma satu yang jatuh. Tapi kalau yang dipukul sudah punya followers 3 juta, 10 juta. Sekali kena, habis. Bapak Ibu bisa baca ceritanya Jimmy Swaggart nanti. Itu tokoh Assembly of God di Amerika yang luar biasa. Tahun 80-an. Nah, Bapak Ibu, integritas itu melakukan apa yang benar. Katakan melakukan apa yang benar. Walau tidak ada orang yang memandangnya, amin. Malam-malam, lampu merah, celengak-celengok. Enggak ada polisi, enggak ada apa, enggak ada mata elang, celengak-celengok. Lewat. Padahal lampu merah. Baru saja kemarin. Tiba-tiba malam-malam saya dikirimin kopi. Orangnya bilang, Pak, di depan ada orang. Udah jam setengah 12, saudara. Saya bilang, ada apa-apa nih. Saya bilang, berkat kali ini ya. Kemudian waktu saya terima, ini orang yang saya biasa order kopi gitu. Karena dia barista. Dan kemudian saya bilang, wah puji Tuhan ya, ada kopi nih. Tapi Roh Kudus bilang ini, kamu belum bayar loh. Dan ini order, dia itu kelewatan ordernya. Saya order itu tanggal 18 November. Saya pikir dia kelupaan atau apa, saya udah males gitu loh. Terus dia bilang, kayaknya gue pernah order sama lu deh. Aduh Pak, sorry banget ya. Kenapa? Aduh lagi banyak pesanan. Nah lu lagi tajir, lu lupa sama gua ya. Lu lagi gak ada, lu cari-cari gua bilang gitu sama dia. Karena dia bukan orang Kristen. Tapi saya guyon. Iya Pak, siap. Dikirim sama dia. Malam-malam. Terus kemudian Roh Kudus bilang, kamu belum bayar, tahu gak? Saya ngomong sama istri saya. Tapi saya bilang gini, biasanya dia gak mau kirim loh kalau dia belum invoice-nya belum saya bayar. Jangan-jangan sudah dibayar. Jadi saya berusaha membenarkan diri saya sendiri saudara. Tapi Roh Kudus bilang, kamu belum bayar. Sampai malam saudara, sampai jam 12 sebelum tutup hari. Roh Kudus bilang, cek lagi. Benar saya buka. Benar saudara, saya belum bayar. Dan saya bilang gini, Ray, kamu kirim barang, kamu gak kirim invoice, saya belum bayar loh. Dia bilang, oh iya thank you loh Pak, aku aja lupa. Apakah kita bisa bilang ini berkat? Tapi banyak orang bilang ketika ada uang jatuh, berkat haleluya, diambil. Dia gak nanya dulu ini barang siapa gitu. Bapak Ibu, integritas adalah melakukan yang benar pada waktu orang tidak lihat. Rick Warren mengatakan bahwa integritas itu dasar dari pelayanan yang berhasil. Semua orang ingin sukses, amin. Mau bisnis, mau pelayanan, mau kehidupan keluarga. Tetapi integritas itu adalah pelayanan, adalah dasar atau fondasi keberhasilan. Ini bukan tentang kejujuran semata-mata saudara. Tapi tentang 3 hal, konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai dan keyakinan atau konviksi kita. Konsisten. Kalau kita konsisten berbuat jahat, itulah yang akan jadi buahnya. Ada amin saudara. Itu akan jadi buah. Yang kedua nilai, apa yang kita kembangkan, apa yang kita bangun. Satu orang anak nih yang saya layani dan dia sampai sekolah tapi gak pernah berhasil. Bapaknya itu, orang tuanya itu salah seorang konglomerat Indonesia. Anak muda. Enggak ya seusia saya pada waktu itu. Tapi hidupnya udah sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Tapi kelihatan hidupnya gak berhasil dan mukanya itu ketat sekali. Satu kali saya jalan-jalan dan dia pakai baju Donald Duck ya. Donald Duck yang Disney. Terus saya bilang gini, kok lu bajunya Donald Duck-nya tuh marah-marah gitu. Dia bilang, inilah saya Pak. Hah? Kok
kok lu marah-marah terus? Dan memang betul dia marah-marah. Bosnya itu anak buahnya paling gak ada yang suka. Mereka hanya taat karena ini anak bos. Tapi kelakuannya aduh ampun deh. Sangat rohani tapi saudara, aktif di gereja. Lalu kemudian satu kali saya duduk sama dia. Saya bilang begini, kenapa sih lu kayak gini? Lu gak hormat sama bapak lu, tau gak? Dia bilang, Pak, ngapain gue mesti hormat sama orang itu? Kok bapaknya dibilang orang itu? Ini kurang ajar banget nih anak. Saya bilang gini, dengar ya. Lu gak, akhirnya dia bilang gitu, saya bilang gini. Saya betul-betul jadi ngomong sama dia karena memang sepantar umurnya. Saya bilang, lu ya. Di mana kamu gagal menghormati orang tuamu, di situ kamu pasti gagal. Karena itu adalah perintah kelima. Hormatilah orang tuamu, ayah ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan. Bukan karena mereka baik. Bukan karena mereka benar. Seperti yang Tuhan perintahkan. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah, di negeri di mana Tuhan taruh kamu. Ada 2 janji, ini adalah perintah pertama yang mengandung janji kan. Pertama apa? Anak muda, kita semua dikatakan gini. Kalau mau lanjut umur, dek, anak-anak ya. Mau panjang umur, hormati orang tuamu. Enggak disuruh taati orang tuamu. Oh Pak, masa Pak Markus enggak suruh taat? Loh, taat itu ada batasnya. Setelah saudara kawin, emang saudara mesti taat terus sama orang tua saudara. Kalau disuruh nyembah berhala, saudara mau ikut? Kan kita bilang, jangan. Artinya titik taat itu ada pada titik tertentu. Kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Itu kata Yesus. Tetapi menghormati tidak ada batasnya saudara. Sampai dia mati pun jangan sekali-kali saudara gagal menghormati orang tua saudara. Bukan suruh nyembah kuburnya. Bukan suruh nyembah abunya, bukan. Orang Batak lebih parah kadang-kadang daripada orang Tionghoa. Udah mati bapaknya selama ini gak diurusin, mamanya gak diurusin, mati dibikin patung gede-gede, dibikin tugu gede-gede, dibikin pesta gede-gede. Saya bilang untuk apa? Mending lo waktu bapak lu hidup, lu sembah, cium kakinya saya bilang, daripada lu bangun kuburannya. Gak ada gunanya saya bilang. Itu semua barang mati. Waktu hidup kamu bikin apa sama orang tuamu? Kamu hormat? Kamu tes, thank you Pak. Lalu kemudian, saudara-saudara, akhirnya saya bilang sama orang ini, bro, berhenti kamu. Dia bilang gak bisa Pak. Kenapa saya bilang, kenapa sih? Bagaimana saya bisa hormat sama orang tua saya? Mama saya jungkir balik bangun perusahaan. Bapak saya lagi tiong-tiong jalan-jalan. Ketemu saya di London sama cem-cemannya Pak. Sama perempuan lain. Dari situ kemudian saya belajar satu hal. Ada seorang hamba Tuhan kasih saya nasihat begini. Markus, kalau kamu mau meninggalkan sebuah warisan baik kepada anak-anakmu atau kepada jemaat, izinkan kamu tertangkap basah melakukan apa yang benar. Saya ulangi, bila kita mau meneruskan nilai yang baik kepada generasi kita, izinkan saudara tertangkap basah oleh mereka sedang melakukan apa yang benar. Bukan tertangkap basah sedang melakukan dosa. Satu kali, anak saya masih kecil. Dan saya nggak punya ruang belajar di ruang tamu yang saya bikin di meja belajar saya yang saya bisa lipat gitu. Dan setiap pagi karena dia sekolah saya mesti antar sendiri jam berapa itu ya? Jam 7, 6.40 dia sudah mesti chapel di sekolah. Dan saya harus antar dan pergiin bawa dia ke mana gitu, bawa dia ke sekolah. Jadi jam 6 saya sudah mesti jalan. Berarti jam 5 itu sudah mesti beres-beres segala macam. Jadi kapan lagi saya saat teduh? 4:30. Saya bangun 4:30, keluar dari kamar saya, masuk ke meja belajar saya di ruang tamu.
saya baca Alkitab, saya belajar, anak saya bangun. Untuk dia pergi ke WC, untuk dia mandi. Selalu dia lagi bangun kucek-kucek mata gini, dia bilang, Papa lagi ngapain? Oh, Papa lagi baca Alkitab, Papa lagi saat teduh. Saya nggak suruh dia, hei saat teduh dulu ya. Ikut saat teduh, enggak. Dia bangun, dia bilang, Papa lagi ngapain? Papa lagi saat teduh. Tiap pagi begitu. Kadang-kadang dia pulang, saya lagi baca buku, Papa lagi ngapain? Papa baru beli buku, balik lagi baca, Pak. Nah. Sekarang dia ada jauh dari saya. Dan dia bilang begini, Papa, bisa nggak kirimin saya Alkitab yang saya punya? Aku rindu. Loh kan Papa kasih kamu perpustakaan digitalnya Papa, saya bilang. Untuk dia belajar firman. Dia bilang, iya tapi seperti Papa tuh aku rindu punya Alkitab yang masih beginian. Sekarang kita punya HP suci. Bukan kitab suci saudara, HP suci ya. Di HP saudara itu kan banyak Alkitab. Tapi apa juga yang ada di sana, hati-hati saudara. Dan dia bilang, Pak nanti tolong bawain ya. Saya bilang, kau beli aja di sana, no. Saya seneng untuk oret-oret apa semua. Kenapa? Sederhana. Dia menangkap bahasa, saya tertangkap bahasa sedang baca Alkitab dan sedang membangun relasi saya dengan Tuhan. Izinkan kita tertangkap basah, melakukan apa yang benar. Amin. Nah, saudara ini yang saya belajar, setiap orang yang sudah menerima keselamatan itu wajib untuk kerja keras dan berjuang segenap hati. Itu yang dikatakan Paulus dalam ayat 10. Saya berikan konteksnya dulu. Dikatakan berjuanglah kamu dan fight, ya dia pakai dua kata di situ, kerja keras, jerih payah dan berjuang. Ayat 10 itu. Untuk kamu yang sudah menerima pengharapan, yang sudah diselamatkan, berjuang kamu. Paulus mau mengatakan, untuk kamu Timotius bisa dihormati sebagai orang muda. Untuk kamu bisa bertahan di tengah-tengah keadaan sulit di mana orang mencibir kamu, menganggap remeh kamu, satu hal saja yang kamu mesti lakukan. Kamu harus konsisten terus menerus memberi teladan kepada jemaat, mengajar mereka dan bertekun. Nah ini yang tiga hal ini. Dan untuk satu tujuan saja, menghasilkan integritas dalam hidupmu. Tidak mudah melayani jemaat yang kaya, sangat menyembah berhala seperti di kota Efesus, penuh dengan intrik-intrik politik. Kota yang sangat metropolitan pada waktu itu, orang-orangnya semua banyak pengusaha-pengusaha besar. Tetapi di situ Timotius disuruh bilang, satu-satunya yang bisa kamu lakukan Timotius, kamu bertekun, berjuang, fight, kerja keras. Supaya pengharapan yang kamu dapatkan dalam keselamatan Kristus itu bisa ditularkan kepada jemaat. Amin saudara. Haleluya, berikan pujian kepada Allah kita. Nah, mari kita lihat apa yang pertama yang kita bisa belajar. Paulus mengatakan, ini kesimpulannya, integritas sebagai teladan. Katakan sebagai teladan. Ya, jadilah teladan bagi orang percaya. Saudara, dia enggak katakan jadi orang teladan kepada orang dunia. Kepada siapa? Orang percaya. Dalam tingkah laku dan perkataan, tingkah laku. Oh, thank you. Biasa kan ini khotbah anak muda kan ya. Anak muda, ya kan? Jadi teladan, perkataan. Tapi sebenarnya ini bicara kepada kita semua. Amin. Bahkan termasuk sudah sepuh pun kita harus tetap jadi teladan. Dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kemurnian atau kesucian. Nah ini saudara yang menarik di sini adalah apa? Perintahnya jadi teladan. Betul? Nah ini kata teladan, typos. Typos itu seperti orang bikin kue sumprit. Ini istri saya
Natal begini dia banyak bikin kayak gini. Jadi saya ingat waktu dia lihat dia kerja-kerjain gitu ya. Bikin nastar gitu banyak. Saya lihat tiba-tiba Roh Kudus bilang, nah itu kata teladan itu. Yaitu berusaha membuat cetakan, memperbanyak dari cetakan aslinya. Itu teladan. Kata-kata teladan itu dalam bahasa Yunani itu artinya. Yaitu bagaimana saudara punya cetakan asli, lalu saudara melipat gandakan dan persis sama, templek-plek. Nah, orang Jawa bilang. Ya, persis sama. Bukan nanti yang cetak berikutnya pletot gitu ya, nggak bisa. Harus persis sama. Itu yang namanya teladan. Jadi menjadi teladan di sini karena di dalam gramatikalnya ini dipakai kata yang harus terus menerus. Sebuah proses terus menerus dan makin lama makin menjadi contoh. Katakan makin lama jadi contoh. Jadi saudara, 1 kali mungkin belum bisa, 2 kali belum bisa. Tapi makin lama saya akan jadi contoh. Amin saudara, berikan pujian kepada kita, come on. Supaya kita tidak menyerah. Kita bilang aduh gagal pak, aduh gak bisa pak. Ya kamu baru coba berapa kali? Baru 1 kali, ya elah. Ayo perjalanan kita masih panjang, amin. Ada tante tadi umur 91 tahun, mana tante tadi? Oma? Puji Tuhan, luar biasa Oma, 91 tahun. Udah berapa lama dalam Tuhan Oma? 50 tahun, wow. 5 tahun, haleluya. 5 tahun, 91 tahun saudara, dan 5 tahun, dengar baik. Tidak mudah bagi orang-orang yang sudah lanjut, lansia, berubah. Amin. Tidak mudah. Anak kecil, makanya kalau di dalam pendidikan kami kalau ada yang masih kecil itu lebih baik untuk dididik. Daripada udah masuk sekolahnya SMP baru dididik karakternya, udah kebentuk 11 tahun soalnya. Itu 11 tahun aja. Bagaimana dengan 90 tahun? 85 tahun. Tetapi saudara kalau ada kerinduan dari seseorang itu terus berubah, itu jadi teladan. Amin saudara, berikan pujian kepada kita. Saudara di sini banyak jadi teladan. Walaupun saudara sudah lansia tapi jangan menyerah. Beri teladan kepada cucumu, beri teladan kepada cicitmu, buyutmu. Beri teladan kepada orang-orang percaya. Dikatakan ini perintah dan dikatakan lakukan itu dengan giat. Jadi teladan itu harus giat saudara. Wah saya bangun pagi nih, buat apa bangun pagi? Ya habis gimana sih Pak Gembala bilang suka doa pagi sih. Tapi giat, excited gitu loh. Semangat, gairah untuk datang beribadah. Saya sangat menghargai jam 7 saudara ibadah. Tidak banyak gereja yang mau ibadah jam 7. Kalau saya bilang Pak jam 7 Pak. Saya bilang yes. Karena apa? Orang-orang seperti biasanya kalau kita tahu ya, yang banyak yang datang jam 7 itu apa? Sepuh. Betul. Saya nggak bilang enggak sepuh. Di mana-mana saya beribadah jam 7 itu sepuh. Atau yang kedua, mau jalan-jalan. Setor muka dulu sama Tuhan ya. Atau mau yamca nanti jam 11. Nah, gereja dulu. Nanti kalau enggak afdol nanti katanya. Saudara-saudara, tetapi saya mau mengatakan bahwa teladan di dalam berdoa, membaca firman. Nah yang kedua saudara dikatakan di sini. Jadi tidak ada satu tujuan tertinggi dalam hidup kita selain menjadi pelayan. Amin? Tidak ada. Nah kalau saudara mau jadi besar, dengar baik Bapak Ibu. Pegang ini. Jangan cari jabatan. Jangan incar jabatan. Cari kesempatan melayani. Tadi kami ngobrol sebentar di situ. Bahkan di dalam gereja, kepejabatan itu ada umurnya. Ada usianya, ada batasnya. Tapi pelayanan tidak ada batasnya. Haleluya, berikan pujian kepada kita. Cari kesempatan apa yang saya bisa lakukan. Gak perlu ada jabatan dulu, gak perlu ada posisi dulu untuk kita mau melayani. Cari kesempatan itu kata Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberi hidupnya menjadi tebusan. Amin saudara. Itu pesan Natal kita. Bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani. Bukan untuk cari jabatan. Apakah dia bisa untuk mendapatkan jabatan? Yes. Untuk orang dengan viral begitu, orang mau. Orang berusaha untuk menjadikan dia pejabat publik.
Nah saya heran ini orang Indonesia. Saya heran dengan orang Indonesia. Cita-citanya tuh gak jadi apa? Pejabat. Pejabat. Saya pikir apa sih? Lu udah jadi artis besar, kaya. Merasa gak cukup sampai kamu jadi pejabat. Dilantik di istana. Pendeta, kepengenan jadi pejabat publik. Dosen seperti kami. Udah capek-capek, udah profesor. Kepengenan menjadi pejabat. Diangkat jadi menteri. Ya kalau saudara PNS, ASN, tentara, Polri. Ya memang begitu. Memang saudara mesti jadi pejabat. Itu kan karir saudara. Tapi di luar itu, saudara bayangkan di luar itu. Udah bagus-bagus profesinya jadi insinyur, punya perusahaan kontraktor. Kepengenan jadi pejabat. Saya bilang apa sih? Lu kan enak pak, nah mobilnya ada tetot-tetotnya pak. Ya elah. Saya bilang berapa lama? Berapa lama itu? Bapak ibu cari kesempatan bukan jadi pejabat. Tapi jadi pelayan, amin saudara, haleluya. Nah saya waktu saya tinggal dikit, dikatakan begini. Oh ini loncat-loncat ya. Paulus mengatakan yang kedua, membangun disiplinmu. Bukan cuman kamu mau jadi pejabat saudara, tetapi dikatakan sampai aku datang bertekun. Katakan sama-sama bertekun. Dengan apa Pak? Bertekun dalam pembacaan firman. Amin. Dalam pembacaan firman. Nah Bapak Ibu pada waktu itu orang-orang gak banyak yang bisa baca firman. Jadi mesti dibacakan secara publik. Makanya tadi saudara ada salah satu kebiasaan saya kalau membaca untuk jemaat ya adalah membacakan firman kepada saudara di depan umum. Tapi kan dulu orang-orang belum bisa baca banyak. Hanya orang kaya yang bisa baca. Tapi adalah sebuah kebiasaan baik untuk kita menghormati pembacaan firman dan mengajarkan. Dikatakan jangan lalai kamu untuk gunakan karuniamu. Semua yang Tuhan beri kepada kita, jangan pernah abaikan. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Dan terakhir dikatakan bertekun. Awasi dirimu dan pengajaranmu. Bapak Ibu, mengawasi diri, mengawasi pengajaran kita adalah bukti seorang abdi Tuhan yang otentik. Tim musik boleh naik ke depan. Seorang abdi Tuhan yang otentik. Karena akhirnya Paulus mengatakan kepada jemaat, kepada pemimpin-pemimpin Efesus pada perpisahannya di Miletus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, dia bilang begini, ingat ya, hari-hari ini ada begitu banyak pengajar-pengajar palsu. Kamu akan diolok-olok oleh mereka yang mengajarkan firman Tuhan secara setia. Awasilah dirimu. Apa itu awasi diri? Integritasmu. Amin. Kalau kamu boleh pintar kalau integritasmu dipertanyakan, akhirnya jatuh sendiri Bapak Ibu. Kita sudah melihat di Indonesia, profesor pintar-pintar waktu di kampus masuk ke pejabat, jeblok masuk penjara KPK sekarang. Kenapa? Karena akhirnya kepintaranmu itu tidak ada artinya kalau integritas kita selalu dipertanyakan. Awasi dirimu. Yang kedua, awasi pengajaranmu. Apa yang engkau sampaikan kepada orang lain? Firmankah? Biar pada hari ini, sebagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Memberi dirinya untuk kita bisa melayani. Marilah kita melakukan itu juga kepada orang lain. Boleh kita bagi berdiri, kita nyanyikan lagi yang tadi lagu. Praise you Jesus. Tuhan terima kasih.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Katakan kepada Tuhan, dengan apa? Apakan? Biarlah kita akan melakukan itu dengan kita hidup di dalam integritas kita, takut akan Tuhan. Dan kita melayani orang-orang pada saat ini. Mendisiplinkan hidup kita di dalam doa, dalam firman, dalam melakukan, membangun karunia-karunia rohani kita. Oh, hari ini ada kesempatan kita pergi membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Apakah engkau ada seorang pedagang, seorang mahasiswa, seorang pelajar, seorang pengusaha, profesional? Hari ini berikan dirimu, jaga hidupmu untuk kita hidup di dalam penyembahan, tapi juga menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu pada saat ini untuk hidup di dalam kebenaran. Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak populer Tuhan, tapi kami akan mengambil keputusan terus melakukan yang benar, terus berbuat kebaikan, terus menghormati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur untuk kebaikan yang Tuhan beri, untuk kebenaran firman Tuhan yang telah masuk dalam hati kami. Dan kami yakin biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, melangkah bersama Tuhan hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Matius Simanjuntak untuk kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau memberi persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu dapat siapkan amplop yang seperti ini. Dan nanti sambil persembahan diangkat, kita akan melihat pengumuman melalui multimedia. Selamat memberi, Tuhan pasti memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah Natal 2024. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM setiap hari Selasa pukul 7 malam. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam.
Ibadah diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya ke-1 pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Gen Z Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kita tidak hadir ya, mungkin karena hujan, mungkin karena masih ada 2 kali ibadah. Jam 9 dan jam 4 sore, harapan saya mereka tetap hadir. Amin. Dan ini semuanya wajah-wajah pemenang. Ya, memang tetap pelihara dan saudara tetap terus bertahan. Terima kasih buat hambanya, Pendeta Dr. Markus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati hari ini. Boleh tangan ini diangkat, ini diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Tanamkan firman Tuhan ini karena memang itulah kehidupan kita. Yang nyata, yang harus kita jalankan. Ini yang terpenting. Bukan sesuatu yang hanya cuma dikata orang, tetapi yang ada dalam diri kita. Itu sangat-sangat bermanfaat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau tadi saudara belum salam kiri dengan kanan, kasih salam dulu kiri dengan kanan. Ya, Tuhan memberkati buat kita semuanya. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Yes. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh, hey. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Asik-asik pencurahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Amin. Yang Tuhan mau inginkan, Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur berkati buat hambamu Bapak Pendeta Dr. Markus Simanjuntak yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai beliau lebih heran lagi Tuhan. Pialanya penuh melimpah. Apa yang sudah disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, integritas akan kami bawa bukan sampai kami mengakhiri dalam pelayanan kami. Tapi sampai kami akhir kehidupan kami. Kiranya itu tetap pelihara. Semakin hari Tuhan menambahkan hikmat-Mu. Lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Yang menegur kami. Yang menasihati kami. Bahkan membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sekali lagi berkati buat keluarganya, kesehatannya, pelayanannya. Beserta dengan keluarga, anak-anak, istri, Tuhan juga memberkati buat beliau. Kiranya piala yang penuh melimpah-limpah atas-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia. Khususnya di Jakarta Tuhan. Kami tidak tahu apa keputusan yang akhir nanti. Tetapi yang kami percaya adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena pemerintah-pemerintah yang semua dari Allah. Dan kami yakin Tuhan, Jakarta akan menjadi kota yang terus memancarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Lewat gereja-gereja, lewat anak-anak Tuhan yang dipulihkan. Lewat anak-anak Tuhan yang boleh bergerak maju. Apalagi kami boleh mengisi tahun 2025 ini dengan kemenangan.
Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai lebih heran lagi anak-anak Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk yang terbaik bagi negeri ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini mungkin mereka ada banyak rintangan karena hujan. Tapi kami percaya hati mereka tetap terus berseru kepada Tuhan. Ada ibadah-ibadah lanjutan yang Tuhan akan izinkan untuk mereka hadir juga bersama dengan dan berkati mereka semuanya ya Bapak. Keluarga mereka, pekerja mereka, kesehatan mereka, semuanya yang Kau limpahkan dalam tangan kasih-Mu. Juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, kiranya Tuhan akan tolong bagi mereka. Menyambut tamu, asyir, kolektan, main tamborin, well singer, pemain musik, multimedia. Kau urapi mereka semuanya, penuhi mereka semua ya Tuhan. Apa yang mereka sudah lakukan jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan menjadi kebenaran dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan bungkus kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Yang menyinari wajahnya kepadamu memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, pembimbing dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya. Engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Keluar masukmu mengalami curang berkat-berkat Tuhan. Rumah tanggamu, bisnis usaha dan pekerjaanmu, studi kuliah dan sekolahmu, baik di dalam kesehatanmu dan juga di dalam pelayananmu. Tuhan akan menempatkan engkau seperti pohon di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah-buahnya tiap pada musimnya. Apa saja yang jemaat GSJA Cendrawasih kerjakan dan lakukan, tipnya berhasil. Mari terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pengiringan, penyertaannya mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.